Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari ini, Kamis 23 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara, memberkati, dan menolong kita di sepanjang hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-55, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul perenungan kita hari ini, Carilah Tuhan selagi ada kesempatan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Renungan kita hari ini menegur dan mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu. Kesempatan yang ada, mari kita gunakan untuk terus-menerus mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang percaya, terlebih saat kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Ketika jalan yang kita tempuh terbentur tembok yang tebal alias jalan buntu. Sedangkan berbagai upaya telah kita lakukan dan kesemuanya berujung kepada kegagalan. Tiada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Mencari Tuhan berarti menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Lalu dengan penuh kerendahan hati mencarinya. Mencari Tuhan juga berarti berharap dan mengandalkan Dia senantiasa. Yang jadi pertanyaannya, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Dia adalah sumber pertolongan sejati. Amin. Sementara segala hal yang ada di dunia ini tak bisa memberikan jawaban dan jaminan yang pasti bagi kita. Karena itu jangan sekali-kali kita menggantungkan harapan pada uang, pada kekayaan, pada jabatan, pada pengalaman, pada kepintaran atau kemampuan. Semuanya adalah sia-sia. Gantungkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia selalu punya jalan yang ajaib untuk menolong kita. Dan Dia tidak pernah kehabisan cara untuk melepaskan kita dari berbagai masalah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang dikatakan oleh kebenaran ini terdapat di dalam ayat yang ke-9. Apa yang didapatkan bila kita bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan? Di dalam ayat ke-9 berkata, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Juga melalui Nabi Amos, Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel agar mereka mencari Dia dan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Perjalanan hidup bangsa Israel hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada keamanan, ada perlindungan dan kemenangan. Namun lihat, ketika mereka meninggalkan Tuhan, berkompromi dengan dosa dan mencari pertolongan kepada ilah lain, kekalahan demi kekalahan harus mereka alami dan lewati. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, sebuah kunci kemenangan telah diberitahukan kepada kita. Mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui adalah satu-satunya cara untuk kita lepas dari semua pergumulan dan permasalahan hidup kita. Karena sesungguhnya di dalam Dia ada jawaban. Jika dunia menutup pintu, tidak ada jalan yang terbuka bagi Tuhan. Semuanya pasti ada cara untuk menolong kita, membebaskan kita dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Karena itu sekali lagi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui dan masih ada kesempatan untuk kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang hari ini, maka kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jamu-jamunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan yang melampaui segala sesuatu itu memenuhi hati dan pikiranmu sehingga engkau bebas dari semua persoalan hidupmu, terlebih ketika engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus terimalah kesembuhan sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.